Berikutnya juga, mengapa Ganjar Pranowo juga kalah? Nah, kalau Ganjar Pranowo beda lagi kasusnya. Dia kalah karena Ganjar Pranowo itu melakukan satu blunder. Blunder yang fatal sekali karena ia merubah permainan di tengah pertarungan. Jadi Ganjar ini bisa dikatakan ini adalah kisah tragedi politik elektoral. Mengapa? Karena dia awal-awal di bulan Maret, April, Mei, karena saya lakukan surveinya, Ganjar pernah nomor 1. Bersama Prabowo, mereka hanya saling mengalahkan saja. Tiba-tiba Ganjar di bulan-bulan November, terutama setelah Mahkamah Konstitusi membolehkan Gibran untuk menjadi wakil presiden, tiba-tiba Ganjar menyerang Jokowi, kubu Ganjar menyerang Jokowi, bahkan Megawati sendiri mengatakan Orde Baru lahir kembali. Itulah blunder pertama yang terjadi dan direkod oleh aneka lembaga survei. Ganjar tadinya tinggi sekali, 35%, terus merosot ke angka 27, ke 25, 21. Akhirnya di akhir, ia hanya dapat 16% koma saja. Jadi pada kasus Ganjar, kenapa dia kalah? Penyebabnya adalah blunder yang terjadi di tengah permainan. Pada Anies tadi, kenapa dia kalah? Karena dia tidak didesain untuk menang, tentu saja secara tidak sengaja. Lalu mengapa Prabowo yang menang? Nah, inilah contoh satu kampanye strategi yang mengambil public mood sebagai caranya. Kebetulan memang saya ikut di sini, saya ikut merumuskan strateginya, walau tentu saja itu datang dari Prabowo sendiri, dari instingnya dalam berpolitik. Dia sudah mengikuti Pilpres ini 5 kali, ini yang kelima. Sehingga muncul sekali insting politik yang tajam. Saya datang dengan data dan saya katakan, Pak, memang untuk menang ini teruslah terasosiasi kepada Jokowi karena yang sedang populer sekarang ini. Tapi waktu itu di bulan Maret sampai Juni, sampai September, sampai Oktober bahkan, porsi Jokowi ini terbagi antara Prabowo dan Ganjar. Maka strategi kita bikin pelan-pelan pendukung Ganjar ini keluar dari Jokowi, terpisahkan dari Jokowi, sehingga Jokowi semakin dimiliki secara eksklusif oleh Prabowo. Nah, ini datanya bahwa kita pernah survei dan menunjukkan bahwa mereka yang puas pada Jokowi itu 80% pemilih jumlahnya, tapi di bulan Juni hanya 25% saja dari yang puas pada Jokowi ini, hanya 25% yang lari ke Prabowo. Tapi pelan-pelan di bulan Februari sudah menanjak 60% dari yang puas pada Jokowi lari pergi ke Prabowo. Nah, itulah yang menjelaskan mengapa Prabowo menang, mengapa Anies kalah, mengapa Ganjar kalah, karena awal-awalnya adalah kesalahan strategi atau ketepatan strategi makro. Nah, ini yang pertama-tama para konsultan politik atau mereka yang ingin ahli dalam marketing politik, apalagi jika pertarungannya menang dan kalah, ingatlah ucapan dari Bobby Fischer ini dan saya kemas dalam marketing politik. Awalnya penentunya adalah salah dan benarnya strategi makro yang kita buat. Jika strateginya salah, maka semua detail-detail walaupun bagus, tapi jika ada kesalahan ini, ia pun hanya orang bilang terbuang ke laut saja.